Hola bestinya kata Ani. Besti, dilaporkannya penyanyi dangdut Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta diduga kembali ditanggapi oleh sang suami yaitu Rizky Bilar. Jika sebelumnya Bilar mengatakan kalau perihal laporan tersebut sudah diserahkan ke kuasa hukumnya, baru-baru ini Bilar yang tengah bertolak ke London bersama Lesti dan sang anak pun diduga menyindir Yoni Dores dengan mengatakan gak usah nyanyi lagu orang lain lagi cenah. Apalagi menurut Bilar, Lesti pun juga menyukai lagu yang sudah ia ciptakan untuk sang istri. Karena sekarang lagu udah kita bikin lagu sendiri aja deh, sama lagu orang. Mana? Bukunya mana? Kecuali lagu ini bawa jangan aja, jangan pokok. Buku udah bawanya itu buku-buku isi buat isian lirik nanti. Biasa kalau di pesawat itu bang suka dapat inspirasi gitu biasanya ya. Iya bang, ada satu lagu gue buat yang gue bikin. Iya dong, ada satu lagu gue yang gue bikin, Lesti suka banget, cuma kita belum produksi. Ini pesawat kan kalian buatnya? Iya, pas lagi tur angka, jadi kita waktu itu ada roadshow gitu. Iya. Oke, makanya gue sengaja bikin lagu banyak-banyak. Ntar gue lagukan Lesti. Tuh pasang badan besti, pakai lagu ciptaan suami aja cenah. Keren ya. Support istri itu emang penting sangat besti. Anyway, jika sebelumnya Yoni Dores sempat menggelar preskon perihal laporannya terhadap Lesti, berbeda nih dengan Lesti sendiri yang hingga kini justru belum buka suara. Dalam akun Instagram sang suami, Lesti terlihat bertolak liburan ke luar negeri dan sebelumnya juga terlihat tengah dituntun Bilar untuk login jadi fans Liverpool besti. Ngapain? Mau ngapain? Biasa, jual pecel. Yang sabar ya. Pakein aja. Ya. Oke. Nah, sekarang pelan-pelan. Ikutin kata-kata kakak ya. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Mulai detik ini, saya resmi menjadi fans sejati Liverpool. Dicium dulu logonya, biar abdol. Habis ini kita cancel ya. Lihat salah. Ya, login besi. Mungkin itu bentuk support Bilar dalam pasang badan agar sang istri gak larut dalam masalah laporan yang kini jadi sorotan. Anyway, meski hingga kini Lesti belum angkat bicara secara langsung, melalui sang ayah, Lesti pun sempat memohon doa untuk masalahnya tersebut. Apalagi Nasar yang juga mengakui kualitas dari suara Lesti serta mengakui ramainya perihal laporan yang tengah dihadapi Lesti, menyampaikan supportnya dengan memberi semangat dan doa agar Lesti nanti mendapat derajat yang lebih tinggi. Ayo Pak, pasang badan nggak ya? Doanya aja dari semuanya ya.
Ya ada pesan gaya dari Lesti ya. Tapi kata-katanya. Ya ada pesan gaya dari Lesti ya. Ya ada pesan gaya dari Lesti ya. Yang penting pesannya doakan aja katanya gitu. Gitu aja. Makasih ya. Tapi maksudnya Oke, ayo buat kalian Mas, sehat-sehat. Hati-hati. oke. Ayo, Lesti ada ngomong sesuatu ayah. Keadaan Dede Lesti gimana ya? Ayah, katanya Alhamdulillah. lagunya sudah lama. Apakah benar? Enggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya, makasih ya. Banyak makasih. Lesti gimana? Alhamdulillah karena kita juga enggak ini. Ada pesan buat Lesti? Pesannya ya semoga ya tetap bersabar, semua sehat aja. Gitu ya. Oke, makasih ya. Support untuk Lesti. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkah selalu. Tapi kaget gak sih dengan kabar tersebut? Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Itu aja. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Sementara itu Besti, jika sebelumnya kubu Yoni Dores yang telah melaporkan Lesti dengan dugaan pelanggaran hak cipta sempat mengatakan kalau dengan menyanyikan lagu ciptaan Yoni telah membuat Lesti Kejora terkenal, pasangan suami istri Ray Utami dan Pablo Benoa yang merupakan public figure sekaligus sekjen dan bendahara dalam organisasi PAI, di mana merupakan organisasi advokat terlama di Indonesia, menyatakan kalau laporan tersebut tak hanya membuat orang jadi takut menyanyi, tapi juga bahkan menyebut laporan tersebut masih sumir. Pablo pun berharap agar Yoni Dores tidak terhasut pihak lain yang kemudian membuat ia terjebak dalam laporannya sendiri. Ingin Lesti menyanyikan sebuah lagu karena memang suaranya yang bagus. Ada statement dari sana yang menyatakan bahwa Lesti kalau nggak nyanyi lagu itu nggak akan terkenal. Menurut saya sebagai penikmat lagu itu salah besar. Karena apa? Lagu apapun yang Lesti bawakan akan menjadi enak. That's why kenapa dia selalu dinanti-nantikan. Begitu dia nyanyi di stasiun TV, ratingnya langsung melejit. Begitu dia konser dimanapun, penontonnya penuh gitu. Jadi memang kualitas dari dalam dirinya Lesti plus kepribadian yang ada di dalam diri Lesti itu tidak bisa dipungkiri, memang pribadi yang sangat baik gitu loh, sepengetahuan saya. Di belakang kamera dan di depan kamera memang Lesti seperti itu. Karena apa? Undang-undang hak cipta itu kita harus benar-benar menafsirkan dengan baik dan benar makna dari yang dimaksud dugaan pelanggaran tersebut seperti apa. Karena kita nggak bisa memaknai, menafsirkan atas diri sendiri. Harus ada ahli yang menyatakan fix itu masuk ke pelanggaran atau tidak. Berarti apa? Berarti undang-undang itu juga harus kita uji. Penggunaan hak cipta tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum apa tidak? Apakah dia melakukan penyanyian membawakan lagu tersebut ini dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak? Kalau memang dia diberikan ruang oleh si penyelenggara acara, lalu YouTube tersebut juga memang milik orang lain, maka itu tidak bisa dipidana. Dari mana jalannya? Nah, sekarang persoalan kembali, apakah Yoni Dores melindungi lagunya dengan mendaftarkan ke DJKI atau HKI gitu, hak kekayaan intelektual? Apakah dia melakukan itu? Kalau dia melakukan itu, mungkin dia bisa menempuh jalur pidana, tapi bukan Lesti Kejora yang dilaporkan. Justru yang bisa dilaporkan adalah YouTube, akun YouTube yang memang mengunggah video tersebut gitu, bukan Lesti Kejoranya. Ini kan menjadi persoalan, maka saya ingin sampaikan kepada Yoni Dores, jangan terima hasutan. Kadang-kadang orang-orang ini kan suka memberikan masukan, hasutan kepada kepada orang lain tanpa memikirkan dampak daripada perbuatan itu sendiri begitu. Nah, sekarang Yoni Dores sudah kadung masuk ke dalam lingkaran persoalan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kan jadi bingung sendiri. Nanti Yoni Dores yang akan menyesal alamat. Menurut gua dengan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora itu jelas-jelas sudah salah alamat.
Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Gini ya, pada prinsipnya, gua sering diundang ke kondangan, gua sering diundang oleh teman-teman rekan-rekan, dan gua di atas panggung sering menyanyikan lagu-lagu dangdut, apalagi ini lagu dangdut. Lagu dangdut itu adalah lagunya rakyat Indonesia, lagu rakyat. Janganlah dibuat lagu rakyat ini sebegitu eksklusifnya. Lagu rakyat ini dibuat seakan-akan begitu jelimet, membuat akhirnya banyak orang takut. Padahal lagu dangdut ini adalah lagu, kalau gua sering sampaikan kepada teman-teman, lagu dangdut adalah lagu pemersatu Tak bangsa. hanya berharap Yoni Dores tidak terima hasutan agar tak terjebak dalam laporannya sendiri yang menurut Pablo Benoa salah alamat. Pablo yang merupakan seorang praktisi hukum dan merupakan Sekjen Persatuan Advokat Indonesia ini pun menyarankan agar membuat perjanjian yang jelas antara pencipta dan penyanyi dengan jangka waktu tertentu dan nilai yang disepakati. Undang-undang hak cipta belum dilakukan uji material, belum ada kejelasan terhadap frasa-frasa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Maka gue punya saran, setiap orang yang membuat lagu lalu diserahkan kepada penyanyi, harusnya dibuat perjanjian yang jelas untuk menjadi undang-undang yang mengikat di antara kedua belah pihak. Contoh, gue misalnya ciptakan satu lagu, gue serahkan ke penyanyi, katakan A gitu ya. Setelah gue buat lagu, di sana gue tuangkan lagu tersebut dapat digunakan oleh si orang tersebut, si X tersebut atau si A tersebut begitu ya, selama 1 tahun bebas. Mau dia gunakan kemana saja, mau dia nyanyikan, mau dia publishing, mau dia apapun itu, selama 1 tahun bebas misalnya, dengan nilai ekonomi sekian. Itu diperbolehkan. Dan bisa juga dituangkan melibatkan publishing. Dari publishing juga dilibatkan. Siapa yang membayar? Misalnya publishing yang membayar. Oke, lagu tersebut akan dijanjikan selama 1 tahun dengan nilai 300 juta. Bayar 300 juta. Ya sudah, itu lagu mau dibawakan ke kondangan kayak, mau di acara pagelaran kayak, mau di acara konser kayak, mau di kamar mandi kayak, itu udah urusan daripada si penyanyi begitu. Cuman kan terkadang hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada kejelasan. Kalau tidak ada kejelasan, apa yang mau dituntut? Ini kan jadi persoalan kan. Inilah yang saat ini menjadi kekisruhan karena adanya kekosongan hukum di sana. Tidak jelas, masih sumir. Maka perlu dilakukan uji material di Sementara Mahkamah itu, Besti dalam preskonnya beberapa waktu lalu, Yoni Dores yang mengaku tidak mencantumkan nilai ganti rugi dalam tuntutan laporannya, meski mengatakan pencipta lagu kini tengah susah, tapi Yoni menegaskan kalau hal tersebut tidak akan membuatnya ingin memeras, tapi lebih kepada Lesti untuk bisa lebih menghargai pencipta lagu. Mengingat hingga kini Lesti tetap tidak bereaksi apapun, Besti. Di sisi lain, menurut Pablo Benoa, dengan telah ditunjuknya kuasa hukum oleh Lesti dan pihak kuasa hukumnya pun menghormati dan menunggu proses hukum adalah tindakan yang sudah baik. Mengingat laporan yang dilayangkan ke Lesti menurut Pablo memang salah alamat. Tidak pernah mencantumkan angka apa ya. Assalamualaikumnya aja yang saya bilang tadi. Telepon saya mau pakai login ini, saya bilang oke, berarti udah saya ini. Di luar soal pembayaran. Om ternyata mungkin ada pesan secara langsung dari Om untuk Lesti dan harapan. Tolong hargai aja, itu aja buat Lesti. Tolong hargai para pencipta, semua kasihan cipta di Indonesia nih lagi susah. Bukan berarti saya begini terus saya mau merah jauh lah. Saya masih bisa cari uang, cari duit ya. Memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya harusnya mengikuti proses hukum yang ada begitu. Itulah makanya Lesti sudah benar dia menunjuk kuasa hukum, lalu kuasa hukumnya menyampaikan kepada publik bahwa menghormati proses hukum dan menunggu bagaimana proses hukum sampai adanya kejelasan. Ya menurut saya itu sudah baik, itu sudah sebagaimana mestinya begitu. Lalu kita berharap apa? Kita mau berharap Lesti bereaksi berlebihan untuk persoalan ini kan nggak mungkin juga begitu. Kalau gue jadi Lesti juga gue akan lakukan hal yang serupa.
Bahkan kalau gua akan jauh lebih parah mungkin menanggapi persoalan ini. Mungkin kalau gua ketika ada lagu ada pihak lain yang menuntut gua untuk urusan lagu itu yang salah alamat begitu ya, tuntutannya juga salah alamat, mungkin akan gua candain, mungkin akan gua kata-katain juga gitu di publik. Ini kan yang sebenarnya harus dipahami oleh pihak sebelah sana, pihaknya Yoni gitu. Maka bersyukurlah dengan keadaan yang saat ini ada, duduk bareng itu adalah solusi untuk segala sesuatu. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah hukum, apalagi cuman urusan lagu hak cipta yang menurut gua hal itu bisa dibicarakan. Lesti bukan orang yang istilahnya rese kok. Lesti selama ini tidak pernah buat masalah kok. Lesti juga menurut saya adalah orang yang baik. Kenapa sih harus kita mempersoalkan urusan hak cipta ini? Seakan-akan ada kesan di sini dari pihak sana mungkin ingin memanfaatkan nama besarnya Lesti untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lain. Ini dugaan gua ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita lihat, masyarakat juga bisa melihat. Besti, melihat beberapa praktisi hukum termasuk Pablo yang menilai laporan yang dilayangkan Yoni itu salah alamat jika ditudingkan ke Lesti, apakah Yoni Dores menyesal telah membuat laporan? Mengingat kini makin banyak yang menyoroti laporan tersebut. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.